sabar orang tua. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, Kamis 8 Agustus 2024, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih buat berkat-Mu yang kami terima pada hari ini, melalui berkat baru, hari baru, nafas kehidupan, kesehatan, dan sukacita. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar itu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, kuduskan kami dari dosa kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita dengar pembacaan renungan untuk hari ini. Ayat pada hari ini, Kamis 8 Agustus 2024, diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Demikian firman Tuhan. Berdoa dan memuji Tuhan senantiasa. Berdoa dan memuji Tuhan dapat kita lakukan setiap saat dan dalam berbagai situasi, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Meskipun mereka sedang dalam penjara, tetapi mereka tetap memanjatkan doa dan pujian kepada Tuhan. Kendati masih dalam keadaan yang lemah, namun mereka tidak kehilangan semangat menaikkan doa dan pujian kepada Tuhan. Doa dan pujian mereka terdengar oleh tahanan dan diikuti oleh gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, pintu serta belenggu mereka terlepas. Doa dan pujian Paulus dan Silas menghadirkan mujizat dan menyatakan kuasa Tuhan yang dahsyat yang disaksikan oleh seluruh tahanan serta petugas dan kepala penjara. Saudaraku yang terkasih, mengapa kita harus berdoa dan memuji Tuhan? Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan untuk menyatakan syukur dan permohonan kita kepada Tuhan. Doa adalah pengakuan akan keterbatasan dan kelemahan kita sebagai ciptaan Tuhan, serta pengakuan kita akan kebesarannya. Oleh karena itu, ketika kita berdoa, kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Pujian berarti memuji dan memperbesar kuasa Tuhan. Bagi orang percaya, pujian pada Tuhan adalah suatu ungkapan pemujaan, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Sebagai suatu ungkapan dengan merendahkan hati dan diri kita, serta memusatkan perhatian kepada Tuhan dengan ungkapan cinta, rasa syukur, dan penyembahan. Pujian akan membawa roh kita ke dalam suatu puncak keakraban dan hubungan rohani kita dengan Tuhan. Karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk malas atau tidak mau berdoa dan memuji Tuhan, meskipun pada kenyataannya kita sering mencari alasan untuk membenarkan diri ketika kita malas atau tidak sempat berdoa dan memuji Tuhan.
Melalui nats ini kita melihat bahwa meskipun di dalam penjara dan menghadapi penderitaan, Paulus dan Silas tetap menyempatkan diri mereka untuk berdoa kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, dan Tuhan menunjukkan mujizatnya bagi mereka. Demikianlah kiranya dengan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Di setiap perjalanan hidup dan situasi yang kita hadapi, tetaplah berdoa dan memuji Tuhan. Karena itulah kekuatan kita. Doa dan pujian menjadi jalan bagi Tuhan untuk memperlihatkan kuasa dan mujizatnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu. Biarlah Bapa dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami mampu menjadi pelaku firman-Mu dan tidak hanya sebagai pendengar firman saja. Ya Bapa di surga, berkati kami dalam setiap aktivitas kami untuk satu hari ini, sehingga hari ini dapat kami pakai untuk memuliakan nama-Mu. Kami mendoakan jemaat-Mu yang bersuka cita karena pertambahan usia pada hari ini. Biarlah berkat Tuhan melimpah dan umur panjang, kesehatan, sukacita Tuhan berikan di dalam perjalanan kehidupannya. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit, yang dalam proses perawatan, dalam proses pengobatan, dalam proses pemulihan. Tuhan jamah dengan tangan kuasa-Mu yang penuh mujizat. Tuhan angkat sakit penyakitnya. Dan Tuhan Kau yang bekerja, Kau yang senantiasa menyatakan kuasa-Mu, Kau Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang dalam pergumulan, Tuhan selalu menopang iman mereka, sehingga senantiasa tetap berpengharapan pada pertolongan Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami, yang kecil, yang besar. Tuhan Engkau berkati dalam setiap proses kehidupan mereka, dalam setiap tumbuh kembangnya, dalam setiap pendidikan dan pekerjaan dan apapun aktivitas mereka. Terima kasih Bapa di surga, biarlah juga Engkau yang memberkati setiap pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, sehingga mampu menjadi saluran berkat Tuhan. Kuduskan kami dari dosa kami, agar kami layak menerima berkat kasih-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu. Amin.